lain dengan tujuan untuk kepentingan bisnis dan individu. Saya akan menjelaskan lagi tentang pengertian lembaga keuangan. Hampir sama sih dalam sistem keuangan ke lembaga keuangan, tapi mungkin ada yang membedakan sedikit demi sedikit dari lembaga keuangan ke sistem keuangan. Dan saya akan membahasnya. Lembaga keuangan merupakan salah satu badan usaha yang mengumpulkan sebuah aset dalam bentuk dana dari masyarakat dan disalurkan untuk pembiayaan sebuah proyek pembangunan dan untuk kegiatan ekonomi dengan memperoleh hasil dalam berupa bunga sebesar presentasi khusus dari besarnya dana yang dikirimkan. Oke? Dan juga lembaga keuangan dapat diartikan menurut para ahli hampir sama dengan sistem keuangan. Menurut Dahlan Siamat, menurut Kasmir, menurut Dahlan Siamat telah mengungkapkan bahwa lembaga keuangan adalah badan usaha yang asetnya terutama terdiri dari aset keuangan dibandingkan dengan aset non-keuangan atau yang disebutkan dengan real. Yang kedua, menurut Kasmir, lembaga keuangan menunjukkan bahwa untuk semua perusahaan yang berada di bidang pembiayaan yang merupakan kegiatan atau hanya untuk mengumpulkan uang atau hanya membayar dana atau mungkin keduanya. Yang ketiga, menurut Ahmad Rodoni, lembaga keuangan adalah perusahaan yang asetnya terutama terdiri dari aset non-keuangan, aset keuangan, dan aset non-keuangan. Oke, saya akan menjelaskan manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat kita temukan antara lain ada 3. Yang pertama, manfaat likuiditas. Apa sih manfaat likuiditas itu? Manfaat likuiditas pertama ini berhubungan dengan likuiditas, yaitu kemampuan mendapatkan uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran akan kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. Yang kedua, pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dan kepada pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dana yang dialihkan yang berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. Yang ketiga, realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah untuk melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan sangat-sangat mudah. Dan seharusnya ada lagi yang manfaat dari sistem keuangan, yaitu kemudahan bertransaksi. Memiliki manfaat sangat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudahkan transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Manfaat dari lembaga keuangan yaitu intermediasi keuangan yang meliputi 1. Pengalihan aset, 2. Likuidasi, 3. Realokasi pendapatan, 4. Transaksi. Manfaat lembaga keuangan. Setiap lembaga yang bergerak di bidang keuangan memiliki peranan penting dan manfaat bagi masyarakat dan perekonomian. Beberapa manfaat yang dapat ditemukan antara lain manfaat likuiditas. Manfaat pertama ini berhubungan dengan likuiditas.
yaitu kemampuan mendapat uang tunai saat diperlukan, sehingga tidak akan ada kekhawatiran atau kurangnya ketersediaan uang tunai yang beredar di masyarakat. 2. Pengalihan aset. Salah satu peran pentingnya adalah sebagai wadah untuk melakukan kegiatan pengalihan aset. Di sini, lembaga tersebut akan mengalihkan aset dengan cara meminjamkan dana ke pihak lain untuk dikelola dalam masa waktu tertentu. Dan yang dialihkan ini berasal dari simpanan masyarakat yang menabung di lembaga tersebut. 3. Realokasi pendapatan. Manfaat selanjutnya adalah sebagai wadah melakukan realokasi pendapatan. Dengan demikian, pendapatan yang masuk dan tersimpan di lembaga tersebut dapat digunakan di masa depan dengan mudah. Terakhir, kemudahan transaksi juga memiliki manfaat besar dan peranan yang penting dalam penyediaan jasa yang mempermudahkan transaksi keuangan. Dengan adanya lembaga ini, masyarakat bisa menghemat waktu dan tenaga dalam melakukan kegiatan yang berhubungan dengan keuangan. Faktor-faktor pendorong peningkatan peran lembaga keuangan. 1. Besarnya peningkatan pendapatan masyarakat, kelas menengah keluarga dan individu pendapatan yang cukup, dan kalangan menengah memiliki sejumlah bagian pendapatan untuk ditabung setiap tahunnya. Lembaga keuangan menyediakan sarana atau cairan yang menguntungkan untuk tabungan mereka. 2. Pesatnya perkembangan industri dan teknologi. Lembaga keuangan telah memperlihatkan dan memiliki kemampuan untuk memenuhi semua kebutuhan modal ala sektor dana industri yang biasanya dalam jumlah besar yang bersumber dari penabung. 3. Besarnya denominasi instrumen keuangan yang menyebabkan sulitnya penabung kecil memperoleh akses. Ada beberapa jenis surat berharga yang menarik dan pinjaman di pasar uang tidak dapat dimasuki atau diperoleh penabung kecil akibat denominasinya yang demikian besar. Namun, dengan menghimpun dana dan banyak penabung, sehingga keuangan dapat memberikan kesempatan bagi penabung kecil untuk memperoleh instrumen keuangan yang menarik. 4. Skala ekonomi dan ruang lingkup. Dalam produksi dan distribusi jasa-jasa keuangan, dengan mengkombinasikan sumber-sumber dalam memproduksi berbagai jenis jasa-jasa keuangan dalam jumlah besar, maka biaya jasa per unit dapat ditekan serendah mungkin yang memberikan lembaga keuangan suatu keunggulan kompetitif terhadap pihak-pihak lain yang menawarkan jasa keuangan. Selanjutnya, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas yang unik, mengurangi biaya likuiditas bagi nasabahnya. Ketidakpastian arus kas unit usaha, perusahaan, dan individu-individu akan membahayakan kondisi mereka bila tidak dalam keadaan likuid saat kas sangat dibutuhkan, sehingga dapat dikenakan denda atau penalty cost. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, lembaga keuangan menjual jasa-jasa likuiditas, misalnya deposito. Selanjutnya, keuntungan jangka panjang, lembaga keuangan dapat memperoleh sumber dana atau meminjam uang dan penabung dengan tingkat bunga yang relatif lebih rendah. Kemudian, meminjamkannya dengan tingkat harga yang lebih tinggi untuk jangka waktu yang lebih panjang kepada nasabah debitur. Keuntungan antara biaya dana di satu pihak dan tingkat bunga kredit cenderung bergerak bersamaan, naik atau turun. Dan yang terakhir, resiko yang lebih kecil. Pengawasan dan peraturan pemerintah dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dan investasi lain. Dan yang terakhir, resiko yang lebih kecil.
pengawasan dan pengaturan pemerintah, dan adanya program asuransi menyebabkan resiko atas simpanan pada lembaga keuangan menjadi lebih kecil dari investasi lain. Fungsi lembaga keuangan. Yang pertama, berfungsi melancarkan pertukaran produk, barang atau jasa dengan memakai uang dan instrumen kredit. Selanjutnya, berfungsi untuk menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan ke masyarakat dalam bentuk pinjaman. Atau, dengan kata lain, lembaga keuangan menghimpun dana dari pihak yang kelebihan dana dan menyalurkan ke pihak yang kekurangan dana. Selanjutnya, berfungsi untuk memberikan pengetahuan dan informasi, yaitu lembaga keuangan melaksanakan suatu tugas sebagai pihak yang ahli dalam analisis ekonomi dan kredit untuk suatu kepentingan sendiri dan kepentingan lain atau nasabah. Selanjutnya, lembaga keuangan berkewajiban untuk menyebarkan informasi dan kegiatan yang berguna dan menguntungkan bagi nasabahnya. Selanjutnya, memberikan jaminan. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu jaminan hukum dan moral mengenai keamanan dan masyarakat yang dipercayakan kepada lembaga keuangan tersebut. Selanjutnya, menciptakan dan memberikan likuiditas. Lembaga keuangan bisa memberikan suatu keyakinan kepada nasabahnya bahwa dana yang disimpan akan dikembalikan pada waktu yang dibutuhkan atau pada waktu jatuh tempo. Selanjutnya, fungsi penyimpanan kekayaan. Instrumen keuangan yang diperjualbelikan dalam pasar uang dan pasar modal menyediakan suatu cara untuk menyimpan kekayaan, yaitu dengan cara menahan nilai aset yang dimiliki di samping menerima pendapatan dalam jumlah tertentu. Saham, obligasi, dan instrumen keuangan lain yang diperjualbelikan di pasar modal, di pasar uang, dan pasar modal menjanjikan suatu pendapatan dengan risiko tertentu. Selanjutnya, fungsi transmutasi kekayaan, di mana lembaga keuangan memiliki aset dalam bentuk janji-janji, memberikan imbalan kepada pemilik dana. Bentuk janji-janji tersebut pada dasarnya adalah pembiayaan atau kredit yang diberikan kepada unit defisit dengan jangka waktu tertentu, sesuai dengan kebutuhan dan kesepakatan. Lembaga keuangan dalam membiayai aset tersebut diperoleh dengan menerima simpanan dari para penabung atau surplus unit yang jangka waktunya diatur kebutuhan penabung. Lembaga keuangan sebenarnya hanyalah mengalihkan kewajiban menjadi aset dengan jangka waktu jatuh tempo, sesuai dengan keinginan penabung. Proses pengalihan kewajiban oleh lembaga keuangan menjadi aset disebut transmutasi kekayaan. Dalam sistem syariah, proses transmutasi kekayaan tersebut haruslah didasari oleh akad atau kontrak yang jelas, transparan, dan secara syariah. Selanjutnya, fungsi pembayaran. Sistem keuangan menyediakan mekanisme atas transaksi barang dan jasa-jasa. Instrumen pembayaran yang tersedia antara lain cek, giro, biliet, kartu kredit, termasuk mekanisme clearing dalam perbankan. Dengan mekanisme pembayaran dan produk seperti itu, tidak hanya kenyamanan yang diciptakan, tetapi juga perputaran dana. Dan yang terakhir, fungsi pembiayaan atau kredit. Di samping untuk menyediakan likuiditas dan mempermudah arus tabungan, menjadi investasi dalam rangka menyimpan kekayaan, pasar keuangan menyediakan pembiayaan atau kredit untuk membiayai kebutuhan konsumsi dan investasi ekonomi. Konsumen membutuhkan pembiayaan atau kredit untuk membeli barang-barang, misalnya rumah, mobil, dan sebagainya.